Meskipun udah gacor. Karena nanti kalau apa namanya ini, kalau belum mateng, efeknya nanti jelek banget tuh. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya, digantangan mapan banget. Akhirnya waktu itu aku bingung untuk ngeredam dia karena bunyinya udah over banget. Akhirnya waktu itu tak redam pakai paut, itu jumlahnya itu 10 ekor om langsung. Di Kandang bulat. kandang bulat. Kandang bulat. Teman-teman Lobet Mania, ini masih saya lanjut dengan Mas Sanjay ya tentang bermain ataupun mengolah lobet betina yang dari bahan sampai dari proses penggacoran sampai proses untulan Mas San. Mas San, aku pernah dulu bermain lobet betina yang awalnya Anakku om kelakuannya dileboni dinosaurus. oh alah. Baik, Mas San, lobet betina yang aku pernah alamin tuh Mas, dari proses single, rajin bunyi dengan nada vektor, akhirnya saya main full krodeng, semakin rajin bunyi, akhirnya saya untul Mas. Nah setelah saya untul ini saya krodong bareng sama untulannya. Lobet itu ketika dicabut luar biasa Mas, mantep. Tetapi kalau ngelihat lawan itu susah Mas. Bahkan cuman kuak-kuak, bahkan cuman mondar-mandir. Mas Sanjay pernah ngalamin seperti itu? Pernah om. Aku ngalamin burung seperti itu tuh ketika waktu proses. Dikerodong bareng sama untulannya? Enggak. Jadi kita kalau berani ngerodong burung sama untulannya kan burungnya udah jadi om kasarannya. Burungnya udah bener-bener mapan banget. Kalau burung belum mapan banget enggak berani loh saya om. Berani ya? Iya enggak berani. Tetap proses itu tetap awal itu om. Kalau belum matang bener-bener matang itu enggak berani tak untul sama untulannya tak kerodong gitu enggak berani saya. Meskipun udah gacor Mas? Meskipun udah gacor. Karena nanti kalau apa namanya ini, kalau belum mateng, efeknya nanti jelek banget om. Oh gitu. Iya. Bukannya ngeredam malah kepancing terus birainnya. Gitu. Makanya sistem itu aku nggak berani ngasih banyak saran ke teman-teman itu, karena takutnya teman-teman itu nggak bisa ngatasi pasi om. Nggak bisa ngatasi cara seperti itu. Cara itu ampuh, cuman rawannya lebih gede. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kan gini Mas San, lobet ketika kita kerodong sendiri, itu kan bocornya minta ampun, luar biasa Mas San. Nah tetapi kita redam dengan untulan, itu diem. Nah ketika diem, kita untuklah persiapan untuk lomba, misalkan dari H-1 atau H-2 kita kerodong bareng. Nah tetapi ketika kita buka nih, yang terjadi malah kepo dan gak rajin bunyi. Mas Sanjay nggak pernah pakai itu ya? Nggak pernah pakai itu. Tapi aku pernah loh lihat Mas Sanjay waktu itu siapa, Seres dikerodong berdua sama pasangannya. Iya. Itu apa Mas? Tekniknya seperti apa? Itu kan burung udah bener-bener mapan om ya. Burung itu bener-bener udah mapan banget. Mapan di gantangan? Digantangan mapan banget om. Oh gitu. Ya digantangan mapan banget. Akhirnya waktu itu aku bingung untuk ngeredam dia karena bunyinya udah over banget. Akhirnya waktu itu tak redam pakai paut, itu jumlahnya itu 10 ekor om langsung. Di kandang bulat. Kandang bulat. Saya kasih paut itu 10 ekor langsung di kandang bulat, itu dihajar semua. Tapi ada salah satu burung yang waktu malam tidurnya bareng. Jadi waktu malam itu tak lihat ada salah satu burung yang berani tidur bareng. Itu pun saya lihat itu beberapa hari. 3 hari saya lihat, baru saya ambil satu. Terus ambil satu lagi sampai nyisa berdua tok. Gitu. Iya. Berarti nggak dicampur terus itu om hariannya? Gimana? Mas? Berarti jadi satu di kandang kapsul itu nggak
tiap hari itu. Tiap hari, waktu awal saya kasih 10 paut itu tiap hari. Korban berapa ekor Masan? Waduh. Ya makanya itu aku lebih fokus kalau waktu sama Ceres itu aku fokus bener-bener tak fokusin Om. Jadi takutnya nanti malah kebantai semua. Gitu. Jadi sama saya tetap saya pantau terus perkembangannya. Oke, berarti waktu itu jenengan cuman Iya, mencari itu, iya. cuman nyari untulan buat si Ceres, Iya. langsung jenengan eksekusi sendirian Eksekusi sendirian. di kandang kapsul. Kapsul. Terus dengan proses hariannya, Masan? Terus Ceres tetap capek di mandi saya Om. Oh, mandi. Capek di mandi. Ceres itu kalau tipikal Ceres Om ya, Ceres itu mandinya tuh ekstrim banget. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Oh gitu, baik. Baik Masan. Kalau proses mandinya betina nih, Nggih. kadang-kadang kan Mas Sanjaya ini anti nih mandiin betina kan, Betul, tipe anti. bocoran. Ini melihat karakter betina yang suka dimandikan apa sih Mas? Karena dia bocornya terlalu parah Om. Oh, terlalu Iya, over. sama untulannya pun masih berani. Masih bocor. Iya, masih berani bocor. Itu berarti jenengan main mandi Tak kuyuh. bantu. Bantu mandi Iya, kuyuh. tak bantu mandi. Kalau efektif di durasi Masan, itu efektif ya? Insya Allah. Kalau durasinya sudah kekunci, insya Allah aman kalau cara seperti itu. Enggak, maksud saya pengaruh enggak Mas mandi kuyup dengan durasi itu? Untuk burungnya sudah jadi. Ataupun yang masih bahan lah, mandi kuyup terus itu sering itu berpengaruh untuk durasi enggak? Kalau bahan mandi kuyup itu biasanya saya sambil dengan jemur. Mandi jemur. Kalau burung yang sudah jadi mandi kuyup itu untuk meredam Untuk birahi. meredam. Ya, kalau untuk soal durasi atau tidak, yang namanya burung yang sudah jadi kan kasarannya durasinya sama birahinya sudah kekunci di situ Om. Untuk manjangin durasi ya tetap saya pakai sistem mandi jemur. Mandi jemur. Lama-lama kebuka ini Mas. Baik Masan, jenengan penerapan lobet betina ini kan anti jemur, anti mandi. Sekarang jenengan kebuka dengan proses mandi jemur. Iya. Itu ada stepnya lagi dari proses penggacoran. Kalau burung itu udah berani bunyi nggak ada orang kasarannya Om. Burung itu berani bunyi nggak ada orang dideketin takut ya. Stepnya langsung tak mandi jemur itu. Mandi jemur, Ya, mandi jemur. itu. Jadi mandi jemur itu satu untuk biasanya saya yakinnya itu untuk manjangin durasi. Yang kedua dia untuk ketenangannya juga dapat. Berarti dijemur dulu, terus mandikan. Sambil dijemur. Oh sambil dijemur, Iya. sambil dimandiin. Iya. Itu berapa kali Masan? Saya itu sehari 5 kali kesampaian. Untuk lobet yang masih bahan. Untuk masih bahan, cuman gacornya sudah kuat. Oh gacorannya. Ya, juga. gacornya sudah kuat. Oh gitu. Ini saya pernah lakukan di lobet jantan Masan. Oke. Yang terjadi keluar dobelannya. Itu Mas. Itu kita bahasnya kapan-kapan Masan. Yang penting dulu. kita betina. Masan. Proses mentalnya betina Masan. Aku yakin dari teman-teman kalau bermain betina untuk gacorin adalah gampang Masan. Gampang semua bisa. Tapi kalau untuk sing penting lobetku bunyi di gantangan itu kan tipsnya yang susah. Tipsnya susah Om. Berarti Mas Anja di rumah ada nggak Mas terapi sendiri untuk ben yakin manukku pasti bunyi di gantangan di rumah ada nggak Ya, ilmunya? di rendeng seperti itu. Di koloni kapsul itu. Tetap di koloni kapsul Om. Untuk ngelatih treatmentnya biar dia tidak kepo, biar dia tidak nakal, tetap tak treatment. Baik. Treatment koloni kapsul Mas Han. Ritual khusus untuk jalan ke gantangan ada nggak? Harus disendirikan dulu, harus dikerodong dulu. Oh enggak. Langsung comot. Langsung comot bawa. Oh gitu. Langsung comot bawa. Berarti seperti halnya kalau kayak kita ngombyok burung paut, Iya. semakin lama dijadikan satu kita petalkan pasti bunyi. Gini, gitu Om. Mas Han. Untuk proses di rendeng ini kan untuk treatment dia tidak kepo. Tetap untuk treatment nggak kepo. Kalau nanti setelah dia sudah tidak kepo, sudah tidak takut orang, baru diasingkan lagi, Disendirikan lagi. sendirikan lagi, Fungsinya untuk dikuatin lagi gacornya. Om. oh di penggacoran. Iya, dikuatin lagi gacornya. Jadi kayak burung-burung yang kelihatan seperti ini, itu udah bekas dari sistem rendengan. Baru tak sendirikan lagi untuk nguatin birahinya sama gacornya. gacornya. Iya, kalau menurut saya mentalnya udah ketata, baru nguatin gacornya. Kalau gacornya sudah ketata, baru tak bawa lapangan. Bawa lapangan. Iya. Baik, setelah dari lapangan dari jalannya lapangan ini, Mas Sanjaya terapinya tetap di rendeng atau tetap disendirikan, Mas San? Kalau sudah untuk proses geber lapangan tuh sendiri sih. Tetap sendiri, Tetap sendiri. satu ruangan. Karena mentalnya kan sudah aman. Oh gitu. Iya, treatment awalnya untuk nata mentalnya sudah aman ya tinggal
fokusin lagi. Oh gitu. Baik, Mas San, rata-rata tipe lovebird betina dengan perawatan seperti itu, ketika sudah enak, bocoran, bahkan minor, nanti di lapangan keluar wagnya ataupun latah di factor. Wajar ya? Wajar Om. Tidak ada yang kesalahan di perawatan? Tidak ada. Itu alamiah Om. Burung lovebird pasti ada wagnya. Pasti ada. Pasti ada, karena dia kan belum mapan Om. Nah tujuan kita kan maparin itu. Kalau kita maparin burung, kita tahu wagnya terus putus asa ya, kita kalah sama burung. Oh gitu. Iya. Jadi wajar ya Mas kalau bahan-bahannya. Kecuali kita beli jadi ya Mas. Ya. Dalam 1 minggu itu Om, biasanya itu dalam 1 minggu ke depan dari Senin itu saya gantang, burung pasti tidak bunyi. Burung pasti tidak bunyi. Kepo, lari-lari, itu wajar. Wajar ya. Nanti awalan. setelah 3 hari ke depan burung itu berani bunyi sekali dalam 1 kali tarian, itu terusin. Gitu. Itu pasti ada grafiknya nanti ketika kita geber di lapangan. Pasti ada apa progresnya ke depannya. Pasti Mas. ada Om. Mas San, kalau untuk terapi gantang itu ada nggak sih Mas? Harus kalau betina itu harus di pinggir dulu, harus di tengah dulu, ada ya? Ada. Jadi saya kalau terapi burung betina itu tidak pernah tak masukkan kelas vektor. Cari kelas umum yang bisa ngejauh. Maksudnya kelas umum? Kelas vektor kan harus mepet Om. Jadi kita kalau main vektor geber burung di kelas vektor itu menurut saya kesalahan. Karena apa? Burung yang di kelas vektor kan burung yang udah mapan kasarannya. Jadi saya ngelatihnya itu tetap di kelas umum yang bisa ngejauh. Cuman saya tidak pernah tak taruh pinggir. Tetap tak taruh tengah, bunyi tidak bunyi tak taruh tengah. Tengah? Iya. Berarti hampir kayak jantan ya Mas? Hampir kayak jantan, karena gini Om. Kenapa saya taruh tengah? Yang pertama burung biar enggak takut orang. Kasarnya dia biar nggak takut orang. Di sisi lain keduanya di pinggir kan banyak orang yang ngodain. Takutnya nanti burung ketergantungan dengan itu. Jadi tetap saya taruh tengah, biar bunyi tidak bunyi saya taruh tengah. Cuman kondisinya ngejauh, dalam arti satu sap sama burung yang sampingnya nggak ada. Oh gitu. Iya, karena kita untuk nata mentalnya dulu di lapangan. Oh berarti nggak masalah ya Mas San, harus menjauh dulu dari biasanya kan rata-rata kan dari teman-teman lovebird-mania, wah berani ini main sendiri, menjauh, itu sebenarnya dari proses juga. Proses kita maparin di lapangan. Meskipun banyak yang ngomongin, yang penting nggak masalah untuk kemajuan lovebird Cuman kita. untuk saat ini insya Allah nggak ada kok Om. Nggak ada. Hampir banyak orang yang udah tahu kenapa burung itu menjauh itu. Mas San, ini terima kasih sekali untuk masukannya dan dari pengalaman Mas Anja tentang lovebird betina. Mas Anja beserta keluarga, beserta tim, semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.